Anggaplah kepercayaan manusia itu asetmu terbesar. Hari ini mungkin kita nggak punya kerjaan, tapi kalau kita tidak cacat celah, reputasi kita sebagai orang yang mudah dipercaya, cepat lambat pekerjaan akan kembali mengetuk pintumu. Tahukah aset itu yang namanya reputasi, itu akan menjamin makan esok hari. Jadi saya sekarang mengerti kenapa bangsa Israel kok ininya buli-bulinya penuh lubang. Kenapa kok lumbungnya kecolongan? Ya karena mereka tidak punya alasan lebih tinggi untuk hidup. Mereka hidup bagi diri sendiri. Makanya di ayat 10 dikatakan itulah sebabnya lah langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku tidak menemukan alasan mengapa aku harus memberkatimu. Tuhan tidak memberkati orang egois yang hidup bagi dirinya sendiri lah. Apa bedanya kita sama orang-orang yang tidak punya Tuhan? Semua ya begitu. Kalau kita satu merek menjadi pasangan yang sepadan dengan orang tidak beriman. Kita sama mereka 11-12. Itu terlihat di tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita hanyalah me, atau me and a few people around me, atau saya dan beberapa orang sekeliling saya yang terhubung ke saya. Tapi kan berarti dunia kita itu berputar pada poros satu, yaitu aku. Dan Tuhan tidak berkenan lah kayak gitu. Makanya itu langit menahan embun, bumi menahan hasil. Bahasa kerennya gini, langit menjadi langit besi, tanah menjadi tanah tembaga. Apa yang kau taburi susah payah. Sekalipun bisa meraup kekayaan pun sampai ke rumah, susah payah mengikutinya. Bukan berarti kalau kita itu hidup bagi kerajaan sorga, lalu hidup kita mulus. Nggak pernah sama sekali seperti itu janji Yesus. Tapi ada penyertaan, bahkan ada pembelaan Allah, ada kemuliaan di balik salibnya. Dan saya percaya bahwa orang yang disertai Tuhan dia, ujian iman yang harus dia lalui, atau jalan yang harus dia tempuh, your greatest test shall become your greatest testimony, atau pencobaan Anda terbesar itu bisa menjadi kesaksian Anda terbesar nantinya. Tapi tidak demikian dengan orang fasik. Kalau mereka terpuruk. Kalau mereka jatuh sampai tergeletak. Sebab Tuhan tidak menopang tangannya. Saya mau hidup saya berada dalam perjanjian berkat. Saya mau keturunan saya. Saya mau anak-anak rohani saya. Saya mau orang-orang yang saya kenal. Mereka semua hidup dalam perjanjian damai. Dan perjanjian berkat dengan Tuhan. Kenapa sih Tuhan menahan berkat atas kita? Tulis dulu aja poin nomor 1 ya. Karena prioritas hidup kita salah. Itu dialah. Nah, sekarang kita lanjut baca ayat sebelum saya kasih poin kedua. Kita lihat ayat 11 sekarang. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah. Lalu sebenarnya ini loh. Ini poinnya, ke atas manusia. Dan hewan dan ke atas segala hasil atau segala bidang usaha. Ayat 11 Tuhan berkata, Tuhan berjanji sama bangsa Israel yang sebenarnya murtad namun tidak terlihat. Kelihatannya mereka masih beribadah tapi hidupnya sudah tidak untuk Tuhan. Tuhan tegur mereka. Anggaplah kebaikan kalau Tuhan pukul. Kalau kita salah itu misalnya papa rotan pantat kita. Saya rasa itu pun anugerah loh, bukan berarti menghalalkan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kalau kita harus disiplin anak kita karena mereka salah, saya rasa itulah kasih. Kalau kita benci anak-anak kita gampang lah, kalau salah tutup mata aja. Atau manjakan mereka. Tapi kalau kita cinta masa depan mereka, kita harus didik mereka dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan mendidik anak-anaknya bangsa Israel, umat pilihan, dan Tuhan memanggil kekeringan. Tuhan bisa manggil kekeringan? Bisa. Dia yang memberkati juga bisa mengutuki. Tuhan tidak pernah mengutuki anak-anaknya. Tapi ini hanyalah pecutan sementara. Dan yang Tuhan cambuk adalah gandum, anggur, minyak, hewan, hasil usaha, tanah, yang dihasilkan tanah, dan ke atas manusianya. Jadi yang Tuhan ambil itu adalah banyak keistimewaan Israel. Gandum, anggur itu kan untuk pesta pernikahan, kondangan, untuk ketemu sama handai taulan, untuk bertemu dengan teman. Atas minyak, Tuhan ambil sukacita mereka. Tuhan ambil. Pernahkah Anda bekerja begitu kerasnya, dapat semua yang Anda dambakan, lalu hatinya hampa? Itu Tuhan memanggil kekeringan. Benar. Satu keluarga ngomongnya seputar apa? Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali Tuhan diantaranya. Itu kekeringan. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia, bergelimpangan semua benda,
Tapi di tengah-tengah kita tidak ada kehidupan. Kita bahkan nggak tahu mau ngomong apa selain itu. Nggak ada Tuhan di dalam rumahnya. Itulah kekeringan yang terjadi. Itu semua terjadi karena prioritas kita salah. Makanya saya terus ajarkan sama anak-anak saya. Ini salah satu rangkuman prioritas yang saya sendiri praktekkan. Saya bilang sama anak-anak begini dari kecil. Ingat ya anak-anak, Tuhan itu nomor satu selalu. Lalu baru orang ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan gara-gara manusia. Baik itu karena manusia yang mengajakmu enak atau manusia yang menyakitimu lalu kecewa sama Tuhan. Loh, orang yang salah kok Tuhan yang disalahkan. Jangan pernah. Tapi juga jangan karena manusia lalu kita menyangkali Tuhan. Misalnya demi apa sih, demi promosi kita tinggalkan iman kita. Atau karena pacaran atau karena jadian sama orang yang non-Kristen lalu kita sendiri terbawa. Itu sendiri pun sudah menyalahi firman yang melarang kita menjadi pasangan tidak sepadan. Melarang kita untuk menjadi pasangan yang sepadan dengan orang yang tidak beriman. Jadi jangan ya, selalu Tuhan dulu baru orang. Baru kemudian uang. Nah, saya ajarkan begitu. Maminya dan saya ajarkan pada anak-anak kami. Tuhan dulu, baru orang. Orang baru uang. Kamu gak boleh jual pertemanan demi uang. Gak boleh mengkhianati orang. Gak boleh kita gak jujur. Orang percaya sama kita larikan aset mereka. Lalu habis itu gak boleh menipu. Kita itu harus pri kemanusiaan. Jangan karena materi kita salah di mata Allah. Kadang kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Apalagi kalau mereka percaya sama kita. Anggaplah kepercayaan manusia itu asetmu terbesar. Hari ini mungkin kita nggak punya kerjaan. Tapi kalau kita tidak cacat celah, reputasi kita sebagai orang yang mudah dipercaya, cepat lambat pekerjaan akan kembali mengetuk pintumu. Tahukah aset itu yang namanya reputasi? Itu akan menjamin makan esok hari. Mana ada sih orang yang tipu kanan tipu kiri itu bisa jadi besar seperti apa? Mana ada coba. Mereka lari pun buronan dan keturunan mereka dimusuhi di masyarakat sudah ada labelnya. Mana ada orang jadi gede, jadi besar dengan cara tidak jujur, dengan cara-cara yang ilegal. Ada pun ya. Hidupnya nggak sejahtera. Jadi saya ajarkan bahwa selalu Tuhan, manusia, lalu habis itu baru orang. Kemudian datanglah yang namanya harta, uang, dan barang. Jadi dulu saya juga ajari anak-anak kalau jangan sampai kita itu menjadi pecinta barang, lalu habis itu foya-foya nggak punya uang, nanti kalau butuh apalagi kalau emergency ada darurat harus pinjam kepada tetangganya. Kamu harus punya dulu bangun your financial life atau kehidupan finansilmu. Nanti kalau bisa upgrade pelan-pelan, itu semua progresif saja. Barang boleh datang, boleh pergi, nggak apa-apa. Jangan sampai kita itu nafsunya itu pada benda. Uang pun jangan dicinta. Setelah Tuhan, setelah manusia, setelah orang, baru uang. Uang itu adalah hamba kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan benar. Untuk menyenangkan orang tua, untuk menolong orang lain, untuk mengupgrade gaya hidup kita yang sudah penuh dengan ucapan syukur, agar kita bisa menikmati hidup. Siapa bilang Tuhan mau kita menderita? Tuhan kepingin anak-anaknya bisa mensyukuri yang mereka punya. Tuhan ingin kita bisa enjoy this life. Hidup yang Tuhan sudah beli dengan darah, dikasih ke kita itu bukan supaya menyiksa kita. Dikasih kepada kita itu hidup yang penuh dengan kelimpahannya. Kelimpahan itu nggak tentu bergelimang harta. Kelimpahan itu rasa cukup dulu. Orang kaya juga nggak tentu happy kok, karena kalau mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Orang yang dianggap oleh orang-orang yang lebih kaya, mereka ini miskin, nggak tentu mereka tidak bahagia. Bisa-bisa lebih bahagia dari mereka karena mereka bisa mencukupkan diri dengan sedikit yang mereka miliki. Dan mereka rukun bersama untuk menikmati. Jadi kalau Tuhan kasih kita kehidupan itu, kehidupan dalam kelimpahannya. Itu bukan bicara tentang how much money. Berapa duit, bukan. Tetapi Tuhan memberitahu kepada kita bahwa keinginan kerinduan seorang papa selalu adalah untuk melihat anaknya bahagia. Tuhan mau kita enjoy this life, menikmatinya. Prioritas ini harus benar. Tuhan dulu yang pasti. Lalu baru setelah itu manusianya orang. Baru uang saya beritahu sama anak-anak. Barang itu bisa beli nanti. Malah justru kalau kamu tidak punya uang nanti suatu hari kamu harus jual semua barangmu, rumah pun disita. Demi apa? Demi supaya bisa makan esok hari. Ini hikmat.
Semoga menjadi berkat.